Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Yang penting itu bertobatlah", yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama merupakan catatan sejarah tentang korban dari antara orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Berita tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan seolah-olah menegaskan keburukan orang-orang Galilea. Karena itu, Tuhan Yesus berfirman, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari semua orang Galilea lain karena mereka mengalami nasib ini? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Bagian kedua, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah karena sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah, maka lebih baik ditebang saja. Menarik yang dikatakan pengurus kebun tuannya itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudari terkasih, liturgi gereja hari ini mencoba mengungkap pendapat orang-orang yang mengira orang-orang yang binasa baik oleh keputusan Pilatus atau karena tertimpa menara dekat Siloam adalah orang-orang yang berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga pernah mendengar ada orang yang memiliki pemikiran serupa itu. Ketika terjadi kecelakaan kendaraan, lalu orang yang mengendarai mobil itu ternyata meninggal. Ada orang yang berkata, dia banyak dosanya dan bersikap tidak adil kepada kita. Biar saja dia mati seperti itu. Pemikiran seperti itu bisa saja menguasai pikiran kita juga ketika kita menilai nasib buruk seseorang yang kita ketahui. Lalu dengan mudah kita mengatakan, sudah sepantasnya dia mengalami peristiwa seperti itu. Apakah betul demikian adanya? Hari ini Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang, sebab kita sendiri belum tentu orang yang lebih baik dari orang yang kita nilai. Selumbar di mata saudaramu kau lihat, tetapi balak di matamu sendiri tidak kau perhatikan. Saudara-saudari terkasih,
Menarik apa yang diingatkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menceritakan nasib buruk beberapa orang Galilea itu. Tuhan Yesus berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari semua orang Galilea lain?" Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Tidak, kataku. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu ia mengajar mereka dengan perumpamaan tentang pohon ara yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Karena sudah lama tidak menghasilkan buah, baiklah dia ditebang saja. Menarik juga bahwa dalam perumpamaan itu tampil seorang pengurus atau tukang kebun. Ia mengusulkan kepada tuannya, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan itu berakhir di sini. Tidak ada keterangan tambahan dari Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Apakah usulan itu diterima tuan yang empunya kebun anggur itu? Tuan itu diam mendengar usulan pengurus kebun anggurnya. Pesan yang mau disampaikan kepada kita, siapapun boleh memiliki sikap terhadap sesamanya manusia. Namun, setiap orang harus diberi kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Jika kamu tidak bertobat, maka nasibmu akan sama dengan pohon ara. Jika tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah dia. Saudara-saudari terkasih, kita lebih mudah dan sering menilai kesalahan dan kekurangan yang ada pada orang lain dan lupa menilai diri kita sendiri. Seperti sudah saya kutipkan tadi, bahwa orang dengan mudah melihat selumbar atau kotoran kecil atau debu yang ada di mata orang lain, tetapi dia sendiri lupa dan alpa mengetahui kalau di matanya ada balok besar yang tidak dilihatnya. Dia lupa menintrospeksi siapa dirinya sendiri. Banyak orang yang rajin menghadirkan berita buruk orang lain, membicarakan kejelekan mereka, dan merasa dirinya sudah lebih baik dari orang yang sedang dibicarakannya itu. Gosip. Semakin digosok, semakin sip. Orang yang kerjaannya menjelek-jelekan orang lain sedang menggali kuburannya sendiri, sebab dia bukanlah orang sempurna yang lebih baik dari sesamanya itu. Kita diingatkan untuk lebih berbenah diri dan bertobat, dan bukan sibuk menilai dan mempersalahkan orang lain. Hanya bertobat dan bertobatlah yang akan semakin menyempurnakan diri kita. Mengingatkan orang yang salah bukan sesuatu yang tidak boleh, tetapi baiklah kita melatih diri dengan berintrospeksi dan bertobat setiap hari. Apakah aku sudah membiasakan diriku dengan berbenah diri dan bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menahan diri, tidak mencari-cari kesalahan sesama kami,
melainkan senantiasa menyadari bahwa kami harus bertobat dan mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.